min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi apa teh Khulasatul Nurul Yakin teh karangan diterjemahkan oleh siapa? Diterjemahkan oleh siapa? Dari gurunya siapa? Syekh Khudori ya. Untuk madrasah di Indonesia. Pelajaran pertama dari Khulasatul Nurul Yakin min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar dari pelajaran pertama ini dari hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, baginda Nabi ini ilan nasi kafah. Beliau itu diutus untuk semua manusia. Artinya manusia berarti bukan hanya Islam, tapi juga seluruh manusia. Namanya nas itu kan perbedaannya dalam Quran tuh ya ayuhan nas. Ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Kan gitu ya. Ada nas, ada alladzina amanu. Jadi nas ini berarti maknanya semuanya, kafah artinya semua, seluruhnya, mau muslim non muslim. Kan gitu ya. Paham nggak? Semuanya. Jadi baginda Nabi diutus untuk semua. Wa akhirul anbiya, baginda Nabi itu akhir daripada para imam Rasul dan imamnya para utus. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi? Ja'a bijinil Islam. Baginda Nabi datang bukan bawa bendera apa-apa, bukan datang bawa bendera partai, bukan ya, tapi ja'a bijinil Islam ya, salah ya. Datangnya bawa datangnya bijinil Islam. Ya, kenapa sih baginda Nabi datangnya bidinil Islam, membawa ajaran agama Islam? Karena alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah. Ya, ketika datang dengan agama Islam, ya maka akan diterima oleh Allah. Tapi kalau alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah, tidak akan diterima oleh Allah di hari kiamat dinan ghairahu, agama selain agama Islam. Jadi kalau kita berbicara tidak diterima di yaumul kiamah, di hari akhirat nanti, agama selain agama Islam, bukan kata pada sih, ya paham nggak? Tidak diterima agama selain agama Islam itu bukan kata pada sih. Kok berarti menghina agama lain? Tidak pernah menghina agama lain. Tapi kita memiliki keyakinan lakum dinukum, agama kita untuk kita, agama orang lain untuk orang lain. Agama kita yakini kebenarannya, agama orang lain ya yakinin dengan orang lain kebenarannya, gitu kan. Jadi insya Allah pada SIM bukan dai yang radikal. Kenapa? Karena judul tesisnya adalah moderasi beragama, menghormati keagamaan, gitu ya. Sudah lulus uji. Jadi dai-nya bukan dai radikal yang setiap kali mengkafirkan orang, tidak. Ya, kita menghormati agama orang lain, hormati agama orang lain, silahkan. Tapi yakini kebenarannya ya yakin dengan dianya. Kita yakin dengan Islamnya, kita yakin dengan agama kitanya, kan gitu. Jangan suruh saya yakin dengan agama orang lain. Karena lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita sesama agama, nafsi-nafsi. Ya, nafsi-nafsi. Kalau pengamalan agama itu nafsi-nafsi, maksudnya nafsi-nafsi itu ya kita mengamalkan misalkan sholat. Kita hari ini ngaji, kalau yang nggak ngaji ya berarti untuk dia, kan gitu. Ya Zam ya. Jadi kalau hari ini kita ngaji, mereka nggak ngaji ya silahkan. Tapi lana a'maluna walakum a'malukum. Amal saya untuk saya, amal kamu untuk kamu. Paham nggak? Kalau hari ini Salwa sebagai ketua kamar, yuk bersih-bersih, yuk tandain toilet, yuk kapan bersih-bersih. Ada yang nggak mau, ada yang nggak ngapain kan? Ya silahkan. Kita mah hanya mengajak. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal Salwa ketika banyak pahalanya ya untuk Salwa. Amal Sarah banyak ya untuk Sarah, bukan untuk Salwa kan?
Jadi kalau punya pahala ya untuk dirinya sendiri. Kalau bisa mengajak berarti bisa mengajak orang lain. Pahalanya berjamaah, pahalanya banyak. Pertanyaannya amal pengen banyak, pengen sedikit. Kalau pengen banyak, solehnya jangan sendirian, solehahnya jangan sendirian. Biasanya yang selalu Bapak lihat itu kalau malam atau kalau subuh ataupun jam sebelum subuh, Bapak suka lihat baru satu orang saja, Hana. Baru lihat itu Hana aja. Yang lain kemana kan gitu? Ya aneh. Alhamdulillah. Ajak yang lain supaya solehah berjamaah. Ya, walaupun tiara juga sebenarnya sholat, tapi di dalam mimpi karena belum bangun. Enggak. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya wa huwa min nasli sadatul Quraisy. Jadi baginda Nabi ini keturunan orang yang terpandang di Quraisy, suku Quraisy. Kemudian asyrafi qabilatin min Makkahil Mukarramah. Jadi kalau kita nyebutnya jadi adanya kemuliaan di satu suku itu di Makkah Al-Mukarramah adalah suku Quraisy. Kemudian wa yatasilu nasabu bi Ismail bin Ibrahim. Nyambungnya keturunan baginda Nabi itu dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimussalam. As'ilatun, pertanyaan. Ini pertanyaan. Man Sayyiduna Muhammadin? Jawabnya pakai bahasa Arab lagi. Man Sayyiduna Muhammadin huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafatin wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Bimada jaa bidinil Islam alladzi la yaqbalu Allahu yawmal qiyamah dinan ghairahu. Biman yatasilu nasabuhu wa huwa min nasli sadatin Quraisy asrafa qabilatin min Makkahil Mukarramah. Itu jawabannya. Gampang kan? Ternyata ketika kita bertanya atau dalam asilah pertanyaan, kita sudah belajar bahasa Arabnya dari Khulasah Nurul Yaqin. Coba jawab salah. Man Sayyidina Muhammadun? Yang lengkap. Ila nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Tiara bima saja jaa bidinil Islam alladzi la yaqbalu Allahu yawmal qiyamah dinan ghairuhu. Azama biman yatasilu nasabu. Biman yatasilu nasabu. Iksan siap-siap. Bima yatasilu nasabu. Wa yatasilu nasabu bi Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Iksan al-khulasa. Apa kesimpulannya, San? Apa kesimpulannya? Sayyidina Muhammadun huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nasi ajma'in. Ja'a bidinil Islam wa huwa rabbiyun Quraisy bin Adnani. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya apa, Is? Apa kesimpulannya? Sayyidina Muhammadun huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nas ajma'in. Ja'a bidinil Islami wa huwa rabbiyun Quraisy bin Adnani. Alhamdulillah. Itu pelajaran pertama selesai. Pelajaran pertama selesai. Itu sudah dijelaskan sepertinya sudah sama Ustaz Iksan, ya kan? Tinggal bagaimana kita bisa menjelaskan kembali atau bisa mengambil kesimpulannya. Ya.
Kemudian pendukung ataupun pendamping apa ya? Sebagai tambahannya Khulasatul Nurul Yakin, pertama kita akan nazamkan dengan nazoman rohati, wajib bisa. Yang kedua, nazomannya rundayan keturunan baginda Nabi, wajib hafal. Karena kalau tidak dihafal dosa. Ya, kalau tidak dihafal dosa. Kenapa? Karena wajib ala kulli mukallafin, terhadap seluruh mukallaf apa? Min nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Tijan ad-Durari. Tijan ad-Durari karya Syekh Ibrahim al-Bajuri. Jadi wajib ala kulli mukallafin, wajib bagi seluruh mukallaf tahu keturunan baginda Nabi. Wajib gimana? Dosa kalau nggak tahu. Ya. Nah, kita mensiasatinya dengan belajar rohatil, minimalnya rohatil. Kemudian keturunan baginda Nabi, dan ada tarikh nanti. Tarikh ini logatannya Sunda, tapi ya kita coba duplikat dengan bahasa Indonesia penjelasan. Coba rohatil sama-sama. Tuh.